Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Nabila Maudina dengan NIM 2006720 dan rekan saya Daniyati Ginayanti dengan NIM 2010016. Materi yang akan kami sampaikan tentang gerak. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama adalah konsep dasar gerak. Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik berupa kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Roda sepeda dapat bergerak dengan mudah. Yang kedua, ada jenis-jenis gerak benda. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak parabola, dan ketiga gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Dan yang kedua, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Dan yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Dan yang ketiga ada jenis-jenis gerak lurus. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu tetap setiap saat karena tidak mengalami percepatan. Ciri-cirinya, yang pertama kecepatannya tetap atau V sama dengan tetap. Dan yang kedua, percepatannya 0 atau A sama dengan 0. Contohnya, orang yang sedang gerak jalan. Dan yang kedua, kereta api yang bergerak di rel lurus. Dan yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu berubah setiap saat secara konstan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dinamakan juga gerak benda yang memiliki percepatan yang konstan atau tetap. Cirinya, kecepatannya berubah-ubah atau V sama dengan berubah-ubah. Dan yang kedua, percepatannya tidak sama dengan 0. Jika percepatannya mempunyai nilai negatif, dinamakan perlambatan. Contohnya, orang yang sedang terjun bebas. Dan yang keempat ada perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga selain memiliki besar, juga memiliki arah. Oleh karena itu, perpindahan dapat berharga positif atau negatif. Dan yang kedua ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dalam ilmu fisika, jarak dan panjang lintasan memiliki pengertian yang sama. Panjang lintasan dan jarak keduanya merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar saja. Perbedaan perpindahan dan jarak. Perpindahan hanya ditinjau dari kedudukan awal dan kedudukan akhir saja. Sedangkan jarak selalu ditinjau dari lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Contoh perpindahan. Jika seseorang berjalan ke timur 3 meter, kemudian berbelok ke selatan 4 meter, lalu berbelok 3 meter ke barat, maka perpindahannya sama dengan jarak terdekat dari A ke D, yaitu 4 meter ke arah selatan. Dan yang kedua ada contoh jarak. Jika ada seseorang berjalan ke timur 3 meter, kemudian berbelok ke selatan 4 meter, lalu berbelok 3 meter ke barat, maka jarak yang ditempuh oleh tersebut adalah 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 10 meter. Lalu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Daniyati Ginayanti. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata yaitu jarak total yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu.
Kecepatan rata-rata yaitu total perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Adapun contoh soal dari kelajuan dan kecepatan rata-rata. 1. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil. Contoh soalnya, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Besar kecepatan rata-rata sama dengan besar perpindahan atau waktu sama dengan 50 meter per 5 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Jarak sama dengan 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Besar perpindahan sama dengan 100 meter dikurangi 50 meter sama dengan 50 meter, dan arah perpindahan ke timur. Waktu total sama dengan 4 sekon ditambah 1 sekon sama dengan 5 sekon. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total per waktu total sama dengan 150 meter per 5 sekon sama dengan 30 meter per sekon. Soal nomor 2, seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 sekon, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata. Contoh soal kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dikurangi dua arah perpindahan adalah timur laut atau arah tanda panah berwarna orange. Waktu total sama dengan 1 sekon ditambah 1 sekon sama dengan 2 sekon. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ialah kecepatan pada suatu titik tertentu selama perjalanan. Rumus kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat suatu benda adalah kecepatan benda ada suatu waktu tertentu. Untuk menentukannya membutuhkan pengukuran jarak tempuh dalam selang waktu delta t, misalnya 1/10 sekon atau 1/50 sekon. Secara matematika, rumus kecepatan sesaat bisa dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan delta X per delta T. Keterangan rumus: V adalah kecepatan rata-rata, delta X adalah perpindahan, delta T adalah selang waktu. Contoh soal kecepatan sesaat, hitunglah kecepatan rata-rata dalam selang waktu. T sama dengan 1S dan T sama dengan 1,1 S atau delta T sama dengan 0,1 S. Dalam selang waktu, T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 1,01 S atau delta T sama dengan 0,01, dan dalam waktu selang T sama dengan 1 S dan T sama dengan 1,001 S bisa disebut dengan delta T sama dengan 0,001 S. Dan ketiga, hasil tersebut taksir kecepatan sesaat pada T sama dengan 1 S secara intuisi. Jawab. Persamaan posisi X sama dengan 2R pangkat 2 ditambah 5T sama dengan 1 untuk T1 sama dengan 2 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 5 dalam kurung 1 dikurangi 1 sama dengan 6 cm. Untuk delta T sama dengan 0,1 S, T2 sama dengan 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 S, X2 sama dengan 2 dalam kurung 1,1 pangkat 2 ditambah 5 dalam kurung 1,1 dikurangi 1 sama dengan 6,92 cm. V sama dengan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 1 per delta T sama dengan 6,92 dikurangi 6 atau 0,1 sama dengan 9,2 M per S. Untuk delta T sama dengan 0,01, panah T2 sama dengan 1 ditambah 0,01 sama dengan 1,01 S, X2 sama dengan 2 dalam kurung 1,01 pangkat 2 ditambah 5 dalam kurung 1,01
dikurangi 1 sama dengan 1,01 S. Pi sama dengan X2 dikurangi X2 per delta T sama dengan 6,0902 dikurangi 6 atau 0,01 sama dengan 9,0202 M per S. Pada tabel tampak bahwa untuk delta T yang semakin kecil, kecepatan rata-rata semakin mendekati 9 M per S. Secara intuisi, kita dapat menyatakan bahwa kecepatan pada T sama dengan 1S adalah 9 M per S. Pengertian perlajuan dan percepatan rata-rata. Perlajuan adalah kelajuan tiap satuan waktu. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Rumusnya, keterangan sama dengan A sama dengan perlajuan rata-rata, Pi 1 sama dengan kelajuan mula-mula, Pi 2 kelajuan akhir atau selang waktu. Adapun contoh soal 1, sebuah perahu didayung sehingga melaju dengan kecepatan tetap 2 m per s2. Bila perahu bergerak dari keadaan diam, tentukan kecepatan perahu setelah perahu bergerak selama A1s, B2s. Penyelesaiannya ialah perahu mengalami kecepatan 2 m per s2. Hal ini berarti tiap satuan s kecepatan perahu bertambah 2 m per S. Jadi karena perahu bergerak dari keadaan diam, maka setelah bergerak A1S kecepatan perahu sama dengan 2 m per S. B2S kepercayaan perahu sama dengan 4 m per S. C3S kecepatan perahu sama dengan 6 m per S. A1S kecepatan perahu sama dengan 2 m per S. B2S kecepatan perahu sama dengan 4 m per S. C3S kecepatan perahu sama dengan 6 m per S. Dalam contoh di atas digunakan istilah kecepatan. Bolehkah istilah diganti dengan kelajuan? Dalam model ini, lajuan mempunyai makna yang sama dengan kecepatan, tepatnya besar kecepatan. Percepatan menyangkut besar dan arah. Ingat apa yang dimaksud dengan besaran vektor. Materi yang saya sampaikan telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pembacaannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.